Mari jemaat Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan, kita mau memuji, menyembah, memuliakan namanya. Suci, suci, suci. Mazmur 17 ayat yang ke-6, Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Mari bersama jemaat Tuhan kita memuliakan Tuhan dengan pujian Kidung Gepemri. Kita rindu menjadi gereja yang terus menyatakan kehendak-Nya. Saksi Yesus yang beriman, salur Injil bersehati, merah kudus taat firman, masyhur Kristus juga suci, rukun jujur, saleh setia, harap kasih, niat mengabdi, puji syukur Tuhan mulia. Senjali kancang Yesus yang hai seni, kancang buin cisinuli, cuaca nyincin cuan cincumi, kau cipu tanci beban janjan hamu, janjan mengkat jansim wanwan jami mungkat Mama Sawira. Masyhur Kristus tugas suci, rukun jujur, saleh setia, harap kasih, niat mengabdi, puji syukur Tuhan mulia. Kami datang kepadamu Tuhan, menaikkan pujian, hormat kami kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang sudah datang ke dalam dunia, memberikan nyawanya
menggantikan kami orang berdosa. Supaya dengan demikian kami memperoleh jaminan hidup yang kekal yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kami. Pada hari yang indah ini ya Tuhan, kami juga datang kepadamu menyerahkan ibadah supaya dengan kasih setia Tuhan yang begitu besar yang telah hadir di dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan dan juga hadir di dalam setiap ruangan demi ruangan yang dimana Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Dan kami menyerahkan ibadah ini hanya di dalam anugerah dari Allah Bapa, cintanya Tuhan Yesus kepada setiap kami, dan pertolongan Roh Kudus yang senantiasa menaungi, menyertai, melindungi hari ini seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Demikian doa kami, doa penyerahan ibadah kami, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita. Kita akan membaca di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-21. Yesaya 43 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-21. Mari kita membaca bagian ini bersama-sama. Yesaya 43 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-21. Kalau sudah mendapatkannya, mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukanlah Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Juga seterusnya aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Beginilah firman Tuhan penebusmu yang Maha Kudus Allah Israel. Oleh karena kamu aku mau menyuruh orang ke Babel dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara dan sorak-sorai orang Kasdim menjadi keluh kesah. Akulah Tuhan yang Maha Kudus Allahmu, Rajamu yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala.
Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Mari kita siapkan hati untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita rindu, kita berteduh di hati Tuhan. Hanya di dalam Tuhan Yesus sajalah kita beroleh ketenangan. Betapa teduh pandangan matamu, begitu lembut dekapanmu Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang paling mengerti. Di hatimu ku serahkan hidupku. Betapa teduh pandangan matamu. Hanya Kau tuh lembut dekapanmu Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang paling mengerti. Di hatimu ku serahkan hidupku. Berteduh di hati Tuhan. Itulah kerinduan hatiku. Berteduh di hati Tuhan. Hanya Tuhan kekuatan hatiku. Betapa teduh pandangan matamu, begitu lembut dekapanmu Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang paling mengerti. Di hatimu ku serahkan hidupku. Berteduh di hati Tuhan. Itulah kerinduan hatiku. Berteduh di hati Tuhan. Hanya Tuhan kekuatan hatiku. Berteduh di hati Tuhan. Berteduh di hati Tuhan. Itulah kerinduan hatiku. Berteduh di hati Tuhan. Hanya Tuhan kekuatan hatiku. Hanya Tuhan kekuatan hatiku. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Guru Injil Ferry Maranatha. Kepada hambanya dipersilakan. Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Mari bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan masuk dalam doa meminta pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, ajar setiap kami berteduh di hati Tuhan, menikmati bait-Mu yang kudus, dan kami boleh memiliki relasi yang intim dan dekat dengan Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan kembali untuk merenungkan firman-Mu.
Ya Tuhan, arahkan hati kami, pikiran kami, mata kami, telinga kami, sehingga kami boleh fokus akan kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca, kami renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, supaya firman-Mu boleh bertumbuh subur di dalam kehidupan setiap kami, membangun setiap kami, iman kami untuk semakin teguh di dalam mengikuti Tuhan. Kiranya Tuhan juga tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan, biarlah menjadi alat kemuliaan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya mengajak setiap kita untuk membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul, Kisah 1 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Bapak Ibu yang di rumah bisa membuka Alkitabnya, Kisah 1 ayat 12 sampai 14. Kalau sudah menemukan, mari kita akan baca ketiga ayat ini bersama-sama. Kisah 1 ayat 12 sampai 14. 1, 2, 3. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, ke tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, minggu ini kita memasuki Minggu Pentakosta, ya, 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana Tuhan Yesus setelah kebangkitannya, dan Tuhan Yesus pun 40 hari setelah itu naik ke surga, Tuhan Yesus berjanji kepada para murid supaya setiap mereka akan menerima Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam ayat firman Tuhan yang kita baca ini, kita melihat bersama-sama perjalanan hidup para murid di dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana para murid pada saat itu posisinya sedang menantikan datangnya Roh Kudus yang Tuhan janjikan kepada mereka. Nah, ayat firman Tuhan dari Kisah 1 ayat yang ke-7 dikatakan pada setiap kita. Jawabnya yaitu Tuhan Yesus yang berkata, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Ayat 8, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi." Jadi di sini kita melihat bersama-sama para murid sedang menantikan janji daripada Tuhan, yaitu tentang Roh Kudus yang akan diam di dalam kehidupan setiap mereka untuk mereka melakukan pekerjaan yang besar yang Tuhan persiapkan pada setiap mereka. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, berbicara masalah menantikan sesuatu, terkadang orang sangat sulit, ya. Kadang bagi setiap kita mungkin menyebalkan hal menunggu, ya. Dulu ketika saya SMA, ya, saya menanti kelulusan itu rasanya itu pingin cepat tahu hasilnya. Hasilnya tanggal sekian. Saya pingin cepat-cepat lulus apa enggak, hasilnya gimana, nilainya gimana. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, perasaan dak-dikduk, ya, gemetar dan lain sebagainya, lulus apa enggak dan lain sebagainya. Tetapi di sini kita melihat bersama-sama para murid juga menantikan sesuatu hal. Tetapi apakah sesuatu hal ini sesuatu hal yang sudah Tuhan Yesus katakan pasti, tanggal sekian, hari sekian, jam sekian. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam ayat yang ke-7 tadi dikatakan bahwa engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita disuruh menantikan sesuatu, tetapi orang yang menjanjikan itu mengatakan nanti, ya, nantinya tapi nggak tahu kapan.
Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di sini mungkin timbul pertanyaan bagi para murid, ya. Mungkin mereka berpikir juga, apakah saya akan menanti seperti Abraham? 25 tahun Abraham menanti tentang janji Allah. Atau tokoh-tokoh yang lainnya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mungkin timbul kegalauan di dalam hati para murid. Tetapi di sini kita mendapati sesuatu hal yang menarik. Setelah mereka menerima ucapan daripada Tuhan Yesus ini, firman daripada Tuhan, setelah itu Tuhan Yesus terangkat ke surga, dikatakan di dalam ayat yang ke-12 tadi kita baca bahwa kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang dimana Tuhan Yesus di situ naik ke surga, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, setelah mereka melihat Tuhan Yesus terangkat ke surga dan Tuhan Yesus sebelumnya berkata kepada setiap mereka menantikan janji Bapa itu, di sini kita melihat bersama-sama mereka kembali ke Yerusalem, ya. Mereka kembali lagi ke Yerusalem. Untuk apa dikatakan di sini? Bukan untuk mereka santai-santai atau kembali ke pekerjaan mereka yang lama dan lain sebagainya, melainkan ada sesuatu hal yang sangat menarik sekali yang kita jumpai di dalam ayat yang ke-13 dan 14. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, setelah mereka tiba di kota, dikatakan ayat 13, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tempat ini saya selidiki di dalam tafsiran dan lain sebagainya, banyak penafsir berpendapat bahwa tempat ini tempat yang sama ketika mereka melakukan perjamuan Paskah terakhir dengan Tuhan Yesus. Tempat yang sama inilah yang mereka pakai untuk bersama-sama berkumpul, untuk bersama-sama menyembah Tuhan. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-14, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara yang lain. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, di sini kita melihat bersama-sama yang dilakukan oleh para murid sambil menantikan janji itu, ya. Setelah mereka kembali dari Bukit Zaitun, kita melihat bersama-sama ada sesuatu hal yang menarik yang mereka lakukan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, katakan di sini mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, ada 3 hal yang penting yang dilakukan oleh para murid di sini, ya. Sebagai pengikut Tuhan Yesus, mereka menantikan Tuhan bukan hanya dengan rutinitas mereka belaka, melakukan pekerjaan, makan, minum dan lain sebagainya, bersenang-senang, tidak, melainkan ada rutinitas yang penting, rutinitas yang krusial yang mereka lakukan bagi Tuhan, yaitu mereka katakan di sini berkumpul bersama-sama, bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ada 3 hal yang penting, yaitu mereka bertekun, ya. Terus dikatakan lagi di sini mereka sehati, dan dikatakan lagi berdoa bersama-sama. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita memperhatikan kata mereka semua bertekun. Nah, kata tekun ini merupakan arti kata bersungguh-sungguh, ya. Ketika kita melakukan pekerjaan sesuatu, kita melakukan itu semaksimal mungkin. Itu bertekun, bersungguh-sungguh, ya. Saling berkesinambungan. Bukan hanya dilakukan hari ini, ketika tidak membuahkan hasil, nggak usah dilakukan lagi. Tidak. Tetapi bertekun itu memiliki komitmen yang sungguh-sungguh terus-menerus untuk melakukannya dengan giat. Itulah bertekun. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, orang yang bertekun ini menggambarkan orang yang sungguh-sungguh mau melakukan sesuatu itu secara totalitas. Totalitas 100% dilakukan untuk mereka semua. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, para murid di sini dalam mengikut Yesus, dalam menantikan kedatangan Roh Kudus ini, mereka bersungguh-sungguh. Mereka bersungguh-sungguh hati, sepenuh hati untuk bersama-sama bertekun, menantikan itu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam hal bertekun ini bukanlah sesuatu hal yang gampang, ya. Ketika kita melakukan sesuatu hal, ya, mungkin hari ini belum membuahkan hasil, hari ini belum membuahkan hasil, mungkin ada
kekenduran di dalam diri kita. Buat apa saya lakukan lagi? Ya, seumpama ketika kita mau belajar sesuatu, ya, paling gampang mungkin seorang anak mau belajar piano. Belajar satu lagu, kok saya nggak ada hasil ya, saya sudah belajar gini-gini nggak ada perkembangan dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika seseorang tidak memiliki ketekunan untuk sungguh-sungguh berlatih, maka orang itu akan gampang menyerah. Tetapi di sini kita melihat sesuatu hal yang menarik, bahwa para murid semuanya bertekun. Katakan mereka semua bertekun. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di sini kita menjumpai bahwa mereka semua bertekun dalam hal apa? Bukan dalam hal mereka berkumpul makan-makan foya-foya, bukan hal demikian. Tetapi mereka berkumpul bertekun dalam hal persekutuan, pelayanan, maupun di dalam kesiapan mereka untuk kesaksian bagi Tuhan. Nah, dalam hal ini membutuhkan kesungguhan mereka, keuletan mereka, kesabaran mereka, maupun ketangguhan mereka. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ibarat hal ini merupakan suatu training. Sebelum seseorang melakukan sebuah pekerjaan ataupun sesuatu hal, mereka di-training terlebih dahulu. Ya, di sini kita melihat bersama-sama mereka berkumpul bersama-sama seperti sedang di-training untuk melakukan pekerjaan besar yang Tuhan siapkan. Jadi mereka bisa lebih siap. Seperti setiap kita, seumpama Bapak Ibu yang kerja di perusahaan, ya, seumpama Bapak Ibu sebagai training dan lain sebagainya. Pasti kita belajar, mempersiapkan sungguh-sungguh terlebih dahulu sebelum kita menyampaikan setiap materi yang ada kepada para orang-orang yang kita training. Demikian juga para murid pada saat itu, mereka sedang mempersiapkan sesuatu yang penting. Mereka bertekun untuk apa? Untuk kesiapan mereka di dalam menyaksikan Injil Tuhan, di dalam mengabarkan Injil Tuhan. Jadi di sini kita melihat bersama-sama dalam kehidupan persekutuan kita harus bertekun. Di dalam kehidupan pelayanan kita harus bertekun. Di dalam kehidupan apapun, di dalam kehidupan kita, pekerjaanlah, di dalam mesbah keluarga dan lain sebagainya, kita harus bertekun. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mengapa kita harus bertekun sebagai orang Kristen? Nah, karena di dalam kehidupan siap kita, ketika kita tidak memiliki ketekunan, kita akan gampang goyah. Kita akan gampang menyetop sesuatu hal yang penting di dalam kehidupan siap kita. Secara khusus dalam hal persekutuan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam zaman sekarang ya, masa-masa sekarang ini, masalah pandemi seperti sekarang, banyak orang mungkin di luar sana yang tidak beribadah ya, disuruh beribadah di rumah, tetapi mungkin bagi siap mereka, suasananya beda. Saya nggak bisa beribadah di rumah karena ada kesibukan ini ya. Mama ya, mama masih mau ibadah, anaknya dan lain sebagainya. Papa mau ibadah, terus ada telepon dari perusahaan dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, terkadang hal-hal ini mungkin menjadi suatu penghalang bagi setiap kita. Tetapi ketika setiap kita memiliki kesungguhan untuk kita beribadah, sesungguhnya hal ini bukanlah penghalang. Dimanapun kita beribadah, baik itu di gereja, di rumah, maupun ketika kita berkumpul di kantor dan lain sebagainya, harusnya ketika kita memiliki hati yang sungguh menyembah Tuhan, tidak dipengaruhi oleh tempat, kita tetap memiliki kerinduan untuk menyembah Tuhan. Harusnya seperti hal demikian. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hal itu juga yang dilakukan oleh para murid. Bapak Ibu, kalau kita soroti, mereka beribadah ini bukan di bait Allah. Kenapa mereka tidak beribadah di bait Allah? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mereka pada saat itu di dalam kondisi yang memang secara ketika mereka beribadah bukanlah sesuatu hal yang tepat. Karena apa? Mereka masih menjadi incaran orang-orang yang menjadi musuh Tuhan Yesus. Mereka masih mungkin memiliki kekhawatiran, ketakutan, ditangkap oleh orang-orang Yahudi yang tidak percaya akan kebangkitan Tuhan. Sehingga para murid ini mereka juga menyiapkan tempat yang khusus yang sebelumnya telah disiapkan oleh Tuhan Yesus sendiri juga di dalam perjamuan Paskah, maupun sekarang yang mereka pakai ruangan khusus ini di lantai 2 ya, menyewa, dipinjamkan oleh orang yang ada di situ. Di sini kita melihat bersama-sama bahwa mereka di situ beribadah secara khusyuk ya, tanpa diketahui oleh orang-orang di luar sana. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam kondisi yang demikian mereka tetap mau bertekun. Walaupun mungkin mereka siap ketika mungkin mereka
disamperin oleh orang-orang Yahudi yang tidak suka, mungkin mereka ditangkap dan lain sebagainya. Tetapi mereka tetap memiliki kerinduan untuk bertekun bersama-sama di dalam ibadah. Terus yang kedua, hal yang penting juga yang kita soroti, katakan bahwa mereka semua bertekun dengan sehati. Bapak Ibu yang kasihan Tuhan, kita melihat bahwa mereka berkumpul bukan 1-2 orang ya. Ketika kita menyoroti di sini, katakan di dalam ayat 13 itu para murid 11 ya, karena Yudas sudah bunuh diri karena dia tidak taat pada Tuhan. 11 murid Yesus, katakan lagi juga Maria ibu Yesus, dan dikatakan lagi kalau kita soroti di dalam ayat yang ke-15, pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu kira-kira 120 orang. Jadi mereka bukan jumlah yang sedikit, tetapi 120 orang ini mereka berkumpul bersama-sama menantikan janji Tuhan ini. Katakan yang menarik bahwa dari 120 orang ini mereka sehati. Bapak Ibu yang kasihan Tuhan, sehati di sini artinya satu hati. Ya, satu hati. Para rasul menyadari bahwa mereka terdiri dari berbagai macam latar belakang yang ada, ya, karakter dan lain sebagainya. Tetapi hal ini tidak menyurutkan mereka untuk menjadi satu hati. Walaupun mereka 100 lebih ya, para rasul dengan sanak saudara mereka sebangsa, tetapi mereka mau sehati, satu hati. Dikatakan di sini malahan yang memimpin Petrus sendiri ya. Petrus berbicara, satu orang berbicara kepada yang lain dan lain sebagainya. Di sini kita melihat sesuatu hal yang menarik. Walaupun mereka terdiri dari latar belakang yang berbeda, mereka menanggalkan ego mereka. Mereka menanggalkan sesuatu hal yang mungkin menjadi kepentingan mereka sendiri untuk mereka sehati bersama-sama di dalam persekutuan. Untuk siap apa? Bersama-sama satu hati. Dipersiapkan untuk menantikan janji Tuhan itu. Nah, Bapak Ibu yang kasihan Tuhan, di samping mereka bertekun di dalam firman Tuhan, pengajaran akan firman Tuhan, saya yakin ketika mereka berkumpul, mereka tidak hanya sekedar berdoa, tetapi mereka memuji Tuhan, mereka belajar firman Tuhan bersama-sama. Ketika satu orang menyampaikan, oh kok dia menyampaikannya seperti ini? Karena para murid kan mereka semua sudah diajar secara langsung oleh Tuhan Yesus ya, paling enggak 11 orang. Oh kok Petrus menyampaikan seperti ini? Bapak Ibu yang kasihan Tuhan, tidak demikian. Mereka tetap sehati. Siapapun yang menyampaikan firman pada saat itu mereka terima dengan hati yang penuh syukur. Karena apa? Mereka sehati. Mereka satu hati di dalam kehidupan pelayanan. Di dalam kehidupan persekutuan untuk mereka bersama-sama belajar firman Tuhan. Untuk mereka bersama-sama berdoa. Untuk mereka bersama-sama bertumbuh, dipersiapkan untuk pekerjaan mereka di dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang kasihan Tuhan, kehidupan sehati, sepikir ini merupakan sesuatu hal yang penting di dalam kehidupan setiap kita sebagai orang Kristen. Karena apa, Bapak Ibu yang kasihan Tuhan? Kesehatian inilah yang akan mengesampingkan ego kita. Kesehatian inilah yang akan membuat setiap kita rela berkorban satu demi yang lainnya. Menanggalkan kepentingan diri sendiri. Kenapa banyak gereja yang mengalami perpecahan? Karena gereja tidak mau sehati. Karena di antara setiap kita maunya mungkin kemauan kita yang menjadi nomor satu di gereja. Bapak Ibu yang kasihan Tuhan, ketika mungkin ya orang A maunya ini, orang B maunya ini, tidak ada kesehatian di dalam kehidupan persekutuan, saya yakin akan terjadi perpecahan di mana-mana. Tetapi ketika kita melihat kesehatian dari kisah para rasul ini, kita harusnya kembali lagi di dalam kehidupan gereja yang mula-mula. Bapak Ibu yang kasihan Tuhan, saya mengajak setiap kita di rumah nantinya bisa baca ya pasal 2, pasal 3. Di situ kehidupan para jemaat mula-mula, di mana mereka bukan hanya sehati, melainkan mereka menjual apa yang mereka punya, terus membantu satu dengan yang lainnya. Ini kehidupan yang indah, kehidupan yang mungkin gereja sekarang ini belum dapati kehidupan yang demikian. Untuk itu
kita harusnya memiliki kesehatian yang seperti itu. Saya rindu setiap gereja ketika memiliki kesehatian seperti yang demikian, kita akan bertumbuh bersama-sama. Gereja akan sungguh-sungguh menjadi saksi Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh para murid yang pada waktu itu ketika mereka bersekutu bersama-sama. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, selain itu, apa yang dapat kita pelajari bersama-sama, dikatakan bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dikatakan di sini doa bersama-sama. Nah, sering sekali ketika saya berkhotbah mengatakan bahwa doa ini merupakan komunikasi kita dengan Allah. Doa merupakan nafas kehidupan kita sebagai orang Kristen. Karena apa? Doa itu merupakan harapan kita kepada Allah. Doa merupakan pengharapan yang kita panjatkan kepada Allah, maupun juga doa ini merupakan ucapan syukur, ya, memuji Tuhan dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kenapa sebagai orang Kristen kita perlu datang di dalam doa? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam kelemahan-kelemahan kita perlu datang kepada Allah melalui doa. Karena melalui doa inilah kita akan dikuatkan. Kuasa Allah akan ada di dalam kehidupan setiap kita. Sehingga para murid pada saat itu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mungkin dalam keadaan keterbatasan mereka, mungkin mereka beribadah juga dalam keadaan mungkin khawatir, takut akan ditangkap oleh orang Yahudi, tetapi mereka diteguhkan melalui apa? Melalui doa bersama-sama kepada Allah. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, doa merupakan faktor yang penting di dalam kehidupan setiap kita. Ketika kita tidak berdoa, berarti secara otomatis sesungguhnya kita tidak berkomunikasi kepada Allah. Jadi bisa saya contohkan ketika kita sebagai seorang anak, kita tidak berbicara kepada orang tua kita di rumah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagaimana suasana rumah yang demikian? Saya rasa suasana rumah yang demikian akan terasa mungkin sunyi, angker, suwung dan lain sebagainya. Karena apa? Tidak ada komunikasi antara orang tua, ya, mungkin suami dengan istri, ya, terus papa dengan anak, ya, mama dengan anak. Kalau tidak ada komunikasi yang demikian, ini namanya bukan keluarga Kristen. Keluarga yang hidup sendiri-sendiri, ya. Mungkin ketika mau berbicara, ya, seumpama papanya berbicara kepada mamanya, harus lewat memo ditempelkan dan lain sebagainya, atau diwakilkan lewat anaknya dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam kehidupan setiap kita, di dalam membangun relasi dengan Allah, itu merupakan sesuatu hal yang penting. Bertekun sehati di dalam doa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di tengah-tengah kondisi yang demikian, harusnya kita harus semakin giat, semakin bertekun di dalam doa. Kita mendoakan untuk apa? Untuk Indonesia. Kita mendoakan untuk dunia di dalam tengah masalah yang kita hadapi ini. Ketika kita berdoa bersama-sama, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya yakin bahwa doa kita itu akan didengar oleh Tuhan. Apalagi ketika doa kita ini satu hati, satu suara dengan keinginan yang sama. Bukan keinginan yang berbeda, tetapi keinginan yang sama. Inilah yang dilakukan oleh para murid. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hal inilah sesuatu hal yang penting di dalam kehidupan setiap kita. Sehingga ketika kita tanpa doa, sesungguhnya kekristenan kita mati. Seperti seseorang yang tidak bernafas lagi. Demikian juga kehidupan seseorang yang tanpa doa. Artinya bahwa sesungguhnya kekristenan ini merupakan sesuatu hal yang penting ketika memiliki kehidupan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kehidupan doa yang konsisten kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tidak ada orang Kristen yang hidupnya tanpa doa. Ketika orang Kristen hidupnya tanpa doa, berarti orang Kristen ini hidupnya Kristen secara KTP. Hanya Kristen-Kristenan saja. Karena apa? Kita tidak berkomunikasi sama Tuhan. Kita tidak meminta sesuatu kepada Tuhan. Hidup kita hanya hidup yang mengalir saja. Oh, mengalir, yang penting seperti ini dan lain sebagainya. Tetapi tidak ada komunikasi dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam kehidupan setiap kita, kita perlu
ya. Melalui perenungan kita pada pagi hari ini kita belajar bersama-sama. Para rasul memberikan contoh kepada setiap kita doa bersama-sama. Artinya doa dalam persekutuan, doa dalam pelayanan, doa dalam kesaksian maupun sebagainya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam kondisi seperti ini sesungguhnya kita sama seperti para murid. Kita melakukan ibadah di rumah masing-masing. Mezbah keluarga di rumah masing-masing. Alangkah indahnya ketika kita boleh berkumpul bersama-sama papa, mama, anak-anak, mungkin kakek, nenek. Berkumpul beribadah, menyembah Tuhan, memuji Tuhan bersama-sama. Kita membayangkan bahwa kehidupan kita seperti para rasul pada saat itu. Mereka semua menyembah Tuhan. Menanti-nantikan. Kalau kita menantikan apa? Menanti-nantikan kapan ya kita bisa beribadah bersama. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita memiliki kerinduan yang sesungguhnya kita akan rindu. Oh iya ya, dulu ketika saya bisa datang ke gereja secara bebas dan lain sebagainya, saya jarang kebaktian. Tetapi melalui kondisi ini harusnya semakin menyadarkan kita. Kita rindu berkumpul bersama-sama. Kita rindu sehati menyembah Tuhan. Seperti yang para murid lakukan. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, oleh sebab itu mari kita mau sungguh-sungguh di dalam kehidupan siap kita mencontoh teladan daripada para murid. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mereka berkumpul bukan hanya setiap minggu, melainkan di dalam tafsiran saya melihat bahwa mereka setiap hari berkumpul. Bukan berkumpul makan-makan, melainkan mereka bersatu hati, bertekun, berdoa. Demikian juga kita harusnya menyediakan waktu. Di rumah masing-masing kita menyediakan waktu, ya, berkumpul menyembah Tuhan. Mungkin ketika di rumah kita tidak bisa mendengarkan khotbah karena keterbatasan kuota dan lain sebagainya, kita bisa baca Alkitab bersama-sama di rumah, ya. Kepala keluarga bisa membacakan Alkitab, menyembah Tuhan, tidak harus dengan alat musik, ya. Suara kita seperti alat musik. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, melalui perenungan kita pada hari ini kita memohon Tuhan. Supaya apa? Supaya membangun kehidupan persekutuan kita. Bertekun, sehati, sepikir. Melandasi kehidupan persekutuan kita juga dengan berdoa bersama-sama. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, biarlah melalui perenungan kita pada pagi hari ini, mari kita boleh sungguh-sungguh tetap teguh di dalam mengikut Tuhan. Apapun kondisi kita sekarang, mari kita mau seperti para murid. Walaupun para murid mungkin secara tidak pasti kapan janji itu datang, tetapi mereka tetap bertekun. Demikian juga dalam kehidupan siap kita. Mungkin Bapak Ibu di rumah memiliki masalah tertentu. Masalah kesehatan, masalah ekonomi, mungkin masalah lain di dalam rumah tangga ataupun dalam dunia pekerjaan kita. Mari kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh tekun berkomunikasi pada Tuhan. Tuhan, apa yang mau Tuhan lakukan di dalam kehidupan saya? Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan siap kita. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita mau masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama-sama. Di dalam peringatan hari Pentakosta ini ya Bapa, kami diingatkan kembali bagaimana janji Tuhan itu ya dan amin. Apa yang dilalui oleh para murid menantikan janji Tuhan. Mereka mendapatkan janji itu, yaitu pengendapan tentang Roh Kudus yang turun ke atas mereka untuk melayani Tuhan. Demikian juga di dalam kehidupan siap kami. Ajar siap kami bertekun, sehati, sepikir di dalam kehidupan doa kami, di dalam kehidupan iman kami, di dalam mengikut Tuhan. Mungkin setiap kami di rumah kami memiliki masalah pergumulan kami yang berbeda-beda. Tetapi ajar siap kami percaya bahwa di dalam pergumulan apapun yang kami miliki, ada Tuhan yang akan menuntun setiap kami. Ada Tuhan yang akan memberikan jalan keluar seturut dengan rencana-Mu. Untuk itu ajar setiap kami melihat dengan
cara pandang Allah, kacamata firman Tuhan, sehingga kami boleh sungguh-sungguh tetap tekun walaupun di dalam kondisi yang tidak menentu di dalam kehidupan setiap kami, kapan janji itu tergenapi. Tetapi ajar setiap kami percaya ya Tuhan, bahwa rencanamu indah di dalam kehidupan setiap kami. Pimpin setiap jemaatmu dimanapun kami berada ya Tuhan, di dalam kehidupan iman kami. Di dalam kondisi sekarang ini kami tetap teguh di dalam mengikut Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saya silakan kembali pada pemimpin pujian. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kebenaran firman yang boleh kita dengarkan. Mari bersama-sama kita meresponi dengan sungguh mau bertekun kepada Tuhan. Dia hanya sejauh doa. Yesus selalu pedulikan kamu. Bila cobaan membebani hidupmu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah meninggalkanmu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. bila kau rasa gelisah, Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menyentuh hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Berseru dan memanggil namanya, berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. 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 Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersama berdiri.
Kita akan memasuki doa syafaat pada hari ini. Kita percaya kita punya Tuhan yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus yang mendengar seru doa kita. Mari pertama kita berdoa, mendoakan untuk iman jemaat Tuhan supaya kuat di dalam Tuhan, terus bertekun di dalam kondisi sekarang ini, tetap boleh bersandar penuh kepada Tuhan. Mari sama-sama kita mendoakan untuk hal ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi bersyukur karena kami percaya punya Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mendengar seru doa kami, yang mengetahui segala situasi di dalam kehidupan kami, bahkan yang mengenal kami begitu dalam. Kami saat ini berseru berdoa, mendoakan untuk setiap kami jemaat Tuhan, supaya kami boleh tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam bertekun ibadah kepada Tuhan. Kami berdoa di tengah kondisi pandemik saat ini Tuhan, kami tahu ada banyak hal yang mungkin bisa menjauhkan kami daripada Engkau, tetapi kami percaya juga Roh Kudus-Mu yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk boleh mengingatkan setiap kami, untuk kami boleh terus bertekun setia kepada Tuhan dan terus boleh dikuatkan di dalam iman kami kepada Engkau dan boleh setia mengikut Engkau. Kami berdoa di tengah kondisi sekarang ini, kiranya Tuhan juga memimpin, berbelas kasihan kepada setiap kami umat-Mu Tuhan, untuk boleh senantiasa dikuatkan di tengah-tengah pandemik sekarang ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari untuk pokok doa yang kedua, kita juga rindu mendoakan untuk setiap gereja-gereja yang saat ini juga karena situasi keadaan ibadah harus dilakukan secara online, kita tetap mendoakan bersama-sama supaya boleh menjadi berkat dan memberikan kekuatan bagi setiap jemaat Tuhan. Doakan untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani, Tuhan juga diberikan kiranya kekuatan, dan juga setiap pelayan-pelayan Tuhan yang melayani Tuhan. Mari kita mendoakan untuk hal ini bersama-sama, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga rindu di tengah kondisi sekarang ini gereja-gereja-Mu berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau di dalam pelayanan kami bersama, khususnya dalam beribadah kepada Engkau. Kami percaya Tuhan di tengah kondisi saat ini kami tentu berharap situasinya boleh kembali normal, tapi sementara ini Tuhan kami harus beribadah secara online. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu Tuhan juga yang kiranya menolong baik secara live streaming, secara rekaman online. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan yang juga boleh menolong memberkati gereja-gereja-Mu. Pakai hamba-hamba Tuhan yang melayani, Tuhan juga berikan kekuatan pertolongan daripada Engkau, segala fasilitas yang boleh digunakan. Kami juga berdoa untuk sekolah-sekolah teologi yang juga berusaha memberikan pengajaran seminar lewat virtual, lewat online. Kami juga berdoa supaya kiranya menjadi berkat bagi setiap orang-orang yang menyaksikan. Terima kasih Tuhan, kami percaya segala keadaan sekarang ini boleh membawa kami lebih sungguh-sungguh lagi beribadah kepada Engkau, karena kami seringkali mungkin lalai di dalam beribadah dan bertekun di dalam doa. Kami berdoa menyerahkan kepada Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan juga yang kiranya menolong, memimpin, memberikan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Untuk pokok doa yang ketiga, kita mendoakan untuk kondisi sekarang ini, khususnya dalam penanganan masalah COVID-19. Kita rindu mendoakan untuk pemerintah kita dengan kebijakan-kebijakannya. Kita juga rindu mendoakan supaya setiap masyarakat boleh lebih disiplin lagi di dalam menangani hal ini, dan juga di dalam masa-masa PSBB kita berdoa supaya Tuhan yang boleh menolong segala situasi dan juga pemulihan boleh terjadi. Mari sama-sama kita mendoakan untuk hal ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga saat ini berdoa, kami percaya punya Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatunya, yang sanggup mengadakan segala sesuatu, termasuk di dalam masalah saat ini COVID-19. Kami berdoa Tuhan yang kiranya boleh menolong untuk pemerintahan bangsa kami dan juga bangsa-bangsa di dunia yang berusaha menemukan vaksin untuk mengatasi masalah COVID-19. Kami berdoa kiranya Tuhan memberikan kebijakan-kebijakan bagi pemerintah di dalam menangani masalah ini. Kami juga rindu mendoakan untuk masyarakat boleh diberikan kesadaran yang lebih tinggi dalam disiplin untuk boleh menjaga jarak dan juga menerapkan PSBB. Kami berdoa menyerahkan kepada Tuhan. Kami rindu segala situasi boleh
dipulihkan, dan kami rindu juga Tuhan yang boleh menolong segala situasi saat ini supaya boleh kembali dalam keadaan yang normal. Terima kasih Tuhan, kami juga rindu untuk kota kami Pekalongan. Ada beberapa juga kasus COVID-19 yang terjadi. Kami juga rindu mendoakan kepada Tuhan yang juga kiranya menolong supaya kami sama-sama boleh berjuang melawan COVID-19 ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Bapa di dalam surga, inilah seru doa kami, permohonan kami kepadamu. Kiranya Engkau yang mendengar dan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, persilakan duduk kembali. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang terus boleh memimpin kehidupan kita. Mari kita hidup terus menyatakan kehendak-Nya, menyatakan rahmat-Nya. Kita nyanyikan pujian Jadikan Kami Satu. Kami satu dalam kuasa-Mu. Satukan kami satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Satukan kami satu dalam kuasa-Mu, sebab kami bersaudara. Biar kami satu seperti Kau dan Bapa satu. Dunia lihat Kau dalam kami. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Jadikan kami sehati. Jadikan kami sehati sepikir. Biar kehendak-Mu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu. Jadikan kami satu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Bersama-sama kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa.
yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta penyertaan penghiburan Roh Kudus menyertai kamu sekalian hari ini seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Saya duduk, doa teduh. Doa teduh selesai. Warta jemaat Bapak Ibu Saudara-saudari dapat melihatnya dalam tayangan ini untuk boleh menjadi perhatian bagi setiap kita masing-masing. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara jemaat dan hamba Tuhan GPMRI seluruh Indonesia. Pertama, marilah kita menaikkan pujian syukur kepada Tuhan, sebab di tengah pandemi ini Tuhan tetap beserta dengan kita sebagaimana janjinya. Sinode menghimpun informasi dari wilayah dan klasis tentang jemaat dan hamba-hamba Tuhan. Yang pertama, kita menaikkan syukur kepada Tuhan karena ibadah dapat dilaksanakan bagi jemaat khususnya yang memiliki jaringan internet yang baik. Mereka dapat mengakses rekaman ibadah yang dibagikan oleh Departemen Infokom Sinode. Bagi jemaat yang sama sekali jauh dan tidak ada internet, mereka melayani jemaat dengan kelompok-kelompok yang mereka dirikan di dalam jemaat. Saudara-saudara, COVID ini telah membawa dampak yang berat terhadap ekonomi dan penghasilan jemaat. Usaha yang tidak berjalan, bahkan ada usaha yang tutup. Ada jemaat yang kehilangan penghasilan. Ini menjadi satu doa dan perhatian kita semua. Namun di dalam kekelaman ini ada lahir kreativitas jemaat. Juga ada jemaat-jemaat yang terlibat di dalam aksi sosial membantu sesamanya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, marilah kita di tengah kondisi ini kita saling membantu, mengingat saudara-saudara kita yang lain. Kita mengembangkan ketersalingan kita sebagai anggota keluarga Allah, baik di dalam doa kita maupun juga bantuan materi yang dapat kita lakukan. Akhirnya, di tengah kondisi ini yang belum menunjukkan tanda-tanda menurunnya jumlah pasien yang terinfeksi, marilah kita tetap waspada. Kita bertanggung jawab terhadap kesehatan kita dan keluarga kita dan masyarakat lingkungan kita. Dan biarlah kita tetap teguh pada iman kita dan pengharapan kita kepada Kristus yang adalah Tuhan penguasa langit dan bumi. Demikian.
Mari kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Kita akan menyanyikan pujian Selesailah Kebaktian. Selesailah kebaktian, mohon Tuhan beri berkat. Ku terima kasih rahmat serta keselamatan. Mohon Tuhan tolong aku lewat dunia yang fana. Kebaktian kita selesai, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.